Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1267. Diiringi oleh dentuman keras yang mengguncang udara, Sun Ze Qiangtu terhuyung-huyung mundur dengan wajah yang tampak suram, kedua tangannya yang memegang tombak bergetar, dan dari sela-sela jari tangannya terlihat darah merembes keluar. Hampir semua orang yang hadir di sana selama ini hanya mendengar tentang gerbang kematian hitam, karena sejak tempat itu dianggap terlarang, sudah lebih dari 30 juta tahun tak ada satupun yang berani mencobanya lagi. Barusan, Sun Ze Qiangtu hanya melancarkan satu serangan, namun kekuatan serangan balik dari formasi di sekitar gerbang kematian hitam sudah cukup untuk melukainya, dan kekuatan sebesar itu bahkan mampu menghabisi Kaisar Dewa Sembilan Roda tingkat puncak dalam sekejap. Tak heran jika selama berjuta-juta tahun tak ada yang selamat menembusnya. Yang Mulia Luo Xiu tentu sudah melihat sendiri. Kekuatan formasi penghalang di sekitar gerbang kematian hitam setara dengan serangan dari Sun Ze tingkat menengah. Jika Yang Mulia benar-benar memiliki kekuatan selevel itu, barulah layak mencobanya, ucap Sun Ze kumuh dengan nada datar, sembari menatap wajah Luo Xiu penuh rasa ingin tahu, sebab ia benar-benar penasaran tentang seberapa dalam kekuatan sejati pria ini. Walaupun Luo Xiu hampir membunuh Sun Ze sang penebas jiwa dalam sekejap, sesuatu yang hanya mungkin dilakukan oleh seorang Sun Ze tingkat menengah, tetapi aura kekuatan dari tubuhnya sama sekali tak mencerminkan kekuatan sebesar itu, sehingga kumuh mencoba menyelidiki dengan menyindir halus. Namun, mendengar kata-kata itu, Luo Xiu hanya tersenyum dingin dalam hati. Tentu saja ia paham maksud kumuh. Jika ia mengangguk, sudah pasti kumuh akan mendorongnya masuk ke gerbang kematian hitam, tapi jika ia menggeleng, itu artinya ia tak cukup kuat untuk menghadapi mereka berdua, dan dengan begitu mereka bisa percaya diri untuk bertindak. Tapi bagaimanapun, dunia ini berpihak pada yang kuat, dan kendali tetap berada di tangan Luo Xiu. Sehebat apapun siasat kumuh, ia tetaplah bidak dalam permainan Luo Xiu. Kamu terlalu melebihkan, rekan Dao kumuh. Aku memang cukup kuat, tapi tetap belum mencapai tingkat Sun Ze menengah, jawab Luo Xiu sambil tersenyum santai. Ah, Yang Mulia terlalu merendah. Mampu membunuh Sun Ze sang penebas jiwa nyaris seketika sudah cukup membuktikan bahwa kekuatanmu sangat dekat dengan itu. Kalau begitu, menembus gerbang kematian hitam seharusnya bukan masalah. Kumuh masih mencoba membujuk, tak peduli diakui atau tidak, tetap saja mendorong Luo Xiu masuk ke dalam gerbang berbahaya itu. Aku memang berniat mencobanya, tapi harus kuperiksa lebih dulu, jawab Luo Xiu ringan, lalu mulai melangkah mendekati gerbang hitam. Kumuh dan Qiangtu diam-diam menyeringai karena mereka tahu, semakin dekat seseorang ke gerbang kematian hitam, semakin besar pula kekuatan penghancur dari formasi yang menjaganya. Tadi, Qiangtu sudah memperkirakan jarak agar serangan balik yang diterimanya tidak sampai memicu kekuatan selevel Sun Ze tingkat tinggi, karena itu ia masih bisa mundur hidup-hidup. Tapi jika Luo Xiu mencoba menembus lebih dalam dan akhirnya terluka parah, mereka pasti akan langsung menyerangnya tanpa ragu. Namun, jika Luo Xiu bisa mundur tanpa cedera, maka itu artinya kekuatannya memang jauh di atas perkiraan, dan mereka harus berpikir dua kali. Sejak pertama masuk ke Istana Wentian, dua Sun Ze ini memang terus mencoba menguji Luo Xiu lewat berbagai cara, tapi semuanya tidak pernah lepas dari pengamatan Luo Xiu, hanya saja ia malas menanggapi permainan kecil seperti itu. Meskipun formasi di Istana Wentian ini tidak lagi menunjukkan kekuatan penuh dari tingkat keabadian, namun dari prinsip dan pola dasarnya, formasi ini masih bisa dianggap sebagai karya tingkat abadi. Barangkali, karena usia yang terlalu tua, kekuatan aslinya telah terkikis oleh waktu, sehingga memungkinkan para kultivator zaman sekarang untuk masuk dan mencoba peruntungan. Tapi prinsip dasar dunia formasi tetap universal. Meskipun formasi di sini jauh lebih kompleks dan mendalam, Luo Xiu yang memiliki pemahaman tinggi dalam formasi tetap bisa membaca sebagian dari pola dan susunannya. Saat ia menatap gerbang kematian hitam, matanya berubah kosong tanpa cahaya. Itu adalah tanda bahwa teknik Dewa Perubahan telah diaktifkan, mulai menelusuri pola formasi di sekitar gerbang, serta simbol-simbol tingkat abadi yang terbentuk dari kumpulan rune kompleks. Seperti yang pernah dijelaskan, setelah mencapai tingkat abadi, kekuatan Dao akan dimanifestasikan dalam bentuk simbol abadi, termasuk dalam dunia formasi. Setelah menelusuri sejenak, senyum dingin mulai terbit di sudut bibir Luo Xiu, karena ia telah menemukan jebakan mematikan tersembunyi dalam kekuatan kematian yang membentuk formasi ini. Kekuatan hitam itu membentuk formasi 3 lapis, lapisan pertama setara dengan serangan Sun Ze tingkat menengah, lapisan kedua selevel Sun Ze tingkat tinggi, dan lapisan ketiga bahkan mencapai kekuatan dari makhluk tingkat suprim. Hanya mereka yang berhasil melewati 3 lapisan ini yang bisa sampai ke depan pintu gerbang untuk menembus masuk, dan siapa yang tahu apa bahaya lainnya yang menunggu di dalam.
Mengetahui rencana jahat Kumu dan Qiang Tu, Luo Xiu tak akan gegabah menerobos gerbang itu di hadapan mereka. Setelah cukup lama, keduanya mulai merasa jengkel karena Luo Xiu tampak hanya melamun menatap gerbang tanpa bergerak sedikit pun. Bagaimana, Yang Mulia Luo Xiu, sudah cukup diamatinya? Tanya Qiang Tu tak sabar. Ia merasa waktu yang dihabiskan Luo Xiu terlalu lama, dan tak masuk akal kalau ia bisa memahami apapun dari hanya menatap formasi. Aku masih butuh waktu. Kalian tak perlu menungguku, silakan masuk lewat gerbang kehidupan dulu saja, sahut Luo Xiu datar. Mendengar itu, keduanya sadar bahwa Luo Xiu memang sengaja menahan diri, jelas ia tak sebodoh itu, dan tentu mengantisipasi kemungkinan serangan dari belakang saat ia menerobos gerbang kematian hitam. Karena semua pihak sudah saling memahami niat masing-masing, menunggu lebih lama hanya akan sia-sia, dan kedua Zun Ze itu pun segera memerintahkan anak buah mereka untuk mulai menyerang formasi pelindung gerbang kehidupan. Tak seperti gerbang hitam, formasi di gerbang emas hanya bersifat defensif dan semua pertahanan, betapapun kuatnya, akan runtuh juga oleh serangan yang konsisten. Kuncinya hanya kekuatan dan waktu. Tak lama, hanya dalam waktu setengah batang dupa, formasi itu pun berhasil dibobol dan terbuka celah, lalu para pengikut tingkat 9 roda dikerahkan untuk masuk lebih dulu sebagai pengintai, sebelum akhirnya dua Zun Ze itu menyusul masuk di belakang. Perbedaan ini agak terlalu mencolok, bukan? Gumam Luo Xiu ketika menyaksikan seluruh proses dua Zun Ze itu membuka penghalang gerbang kehidupan, dua gerbang berdiri berdampingan, namun tingkat kesulitan di antara keduanya terasa terlalu jauh berbeda. Sesuatu yang tak biasa pasti menyimpan keanehan, matanya menyipit penuh kewaspadaan. Ia yakin, pemilik istana Wentian di masa lampau mustahil meninggalkan dua gerbang dengan perbedaan mencolok tanpa alasan yang masuk akal. Dalam sekejap, formasi yang menghalangi gerbang kehidupan telah pulih dengan sendirinya, dan kini, tanpa kehadiran Kumu dan Qiang Tu, Luo Xiu pun bersiap menembus gerbang kematian. Ia memperkirakan bahwa jalan di balik kedua gerbang tersebut pasti berbeda, sebab jika tidak, keberadaan dua gerbang itu menjadi tidak berarti. Sesuai prinsip bahwa bahaya dan peluang selalu datang bersamaan, maka jika gerbang kematian lebih sulit dari gerbang kehidupan, pastilah peluang dan harta karun di baliknya jauh lebih luar biasa. Dengan pemikiran itu, Luo Xiu pun melangkah ke depan menuju gerbang kematian hitam. Saat ia masuk ke dalam lapisan pertama formasi, cahaya hitam kematian menggulung bagaikan ombak kegelapan yang menyapu langit. Boom! Kekuatan abadi Dewa Perubahan mengalir di seluruh tubuhnya, cahaya keabadian mengepul saat tangan kirinya melepaskan jejak tangan Raja Abadi, dan tangan kanannya melemparkan teknik terbang abadi, dua teknik sakti dari jalur keabadian yang kekuatannya hampir setara dengan serangan seorang Zun Ze tahap lanjut. Dalam sekejap bagaikan kilat, tubuh Luo Xiu melesat menembus lapisan pertama dan tiba di area lapisan kedua formasi kematian. Domain Dewa Perubahan, segala hukum menjadi kosong. Dengan dirinya sebagai pusat, sebuah medan bulat sempurna dengan radius 100 meter terbentuk. Dalam wilayah ini, Luo Xiu mampu memanifestasikan kekuatan Dao dari semesta secara spontan, ataupun melenyapkan segala hukum menjadi hampa. Inilah hasil penyempurnaan dari puluhan ribu kali penelusuran terhadap kemampuan, dari ketiadaan menjadi ada, dan dari ada kembali menjadi tiada, dua sifat utama dari teknik Dewa Perubahan yang kini digabungkan menjadi satu kesatuan teknik domain. Dengan adanya domain Dewa Perubahan ini, Luo Xiu seolah-olah selalu mengaktifkan dua teknik sakti tertinggi sekaligus, jejak segala hukum dan kekosongan segala hukum. Ledakan demi ledakan terus terdengar. Kekuatan kematian yang dingin dan mencekam membanjiri sekeliling, dan daya rusak dari lapisan kedua formasi kini telah mencapai kekuatan seorang Zun Ze tingkat akhir. Namun, begitu kekuatan itu memasuki domain Luo Xiu, ia secara bertahap dilemahkan, dan ketika akhirnya mendekati tubuhnya, kekuatannya telah berkurang hingga setara dengan serangan Zun Ze awal. Dengan kekuatan seperti itu, tentu saja tak bisa mencederai tubuh Luo Xiu, yang kekuatannya bahkan setara dengan senjata tingkat Zun Ze. Dengan mudah, Luo Xiu pun berhasil melewati lapisan kedua formasi dan memasuki lapisan ketiga. Kini, jaraknya dengan gerbang kematian sangatlah dekat. Cakram abadi. Seketika, Luo Xiu mengaktifkan artefak itu dari dalam tubuhnya. Cakram itu melayang di atas kepalanya, berubah menjadi cakram besar berdiameter hampir 100 meter. Setelah berhasil mengaktifkan dua lapisan formasi sebelumnya, cakram abadi ini kini telah memperoleh kekuatan dari dua elemen, waktu dan ruang. Dengan kekuatan ruang, medan Dewa Perubahan menjadi jauh lebih tangguh, karena ruang bisa dilipat dan diperkuat hingga menjadi pertahanan luar biasa, bahkan bisa mengalihkan serangan musuh. Sedangkan kekuatan waktu lebih dahsyat lagi dengan memanipulasi waktu di sekitarnya, lingkungan menjadi serasa melambat berkali-kali lipat, memberi Luo Xiu waktu untuk bereaksi terhadap hampir semua serangan. Luo Xiu memang bukan tipe yang berdiam diri, walaupun tingkat kultivasinya tak meningkat, kekuatannya tetap berkembang dari hari ke hari. Dengan cakram abadi sebagai penguat, domain Dewa Perubahan miliknya kini bahkan mampu menahan serangan dari makhluk tingkat tertinggi dengan tenang.
Meski demikian, bukan berarti Luo Xiu benar-benar bisa menandingi mereka. Mempertahankan teknik domain ini menguras energi luar biasa, dan semakin kuat serangan lawan, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menahannya. Weng, kekuatan ruang mulai berputar melingkupi tubuhnya, dan Luo Xiu pun berubah menjadi bayangan cahaya yang menyilaukan, melesat bagai kilatan petir, menembus gerbang kematian. Setelah memasuki gerbang, ia mendapati sebuah lorong gelap terbentang di hadapannya, dibangun dari semacam batu hitam yang tidak dikenal, dan di sepanjang dinding batu di kiri dan kanan lorong, terdapat pelita-pelita kecil yang menyala. Api yang menari di pelita-pelita itu telah menyala entah berapa lama. Itu, api abadi. Gumam Luo Xiu terkejut saat ia mendekati salah satu pelita. Ia mengenali jenis api itu, karena api abadi adalah salah satu jenis nyala yang hanya bisa diciptakan oleh entitas tingkat penguasa Dao, dengan ciri khas yang tak bisa dipadamkan dan akan terus menyala untuk selamanya. Dan di tempat ini, setiap pelita memiliki setetes api abadi di sumbunya. Ini benar-benar keterlaluan. Siapa sebenarnya orang yang begitu kaya raya hingga menggunakan api abadi tingkat Dao sebagai penerang lorong? Bersambung.